Nah, teman-teman, kalau kemarin lusa teman-teman saya ajak untuk menata tumpeng yang higienis, yang menarik, yang sedap, quote and quote indah dipandang mata serta menggugah selera ya teman-teman. Kali ini aneh sih, nggak pada umumnya ya. Saya ajak teman-teman untuk berantakin tumpeng. Iya, teman-teman nggak salah dengar. Sekali lagi berantaki tumpeng. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman dimanapun berada, semoga senantiasa sehat, berlimpah rezeki, dipermudah segala urusan, serta terkabul semua hajat baiknya. Allahumma amin. Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Teman-teman, nggak salah dengar ya. Tadi memang tradisi di sini itu kalau hajatan ya tasyakuran itu dapat tumpengnya itu banyak banget gitu loh teman-teman. Nah, tuh gimana bawanya tumpeng yang segini besarnya. Kalau teman-teman yang lain bawa mobil enak ya, tinggal naruh mobil. Tapi kalau tetap aja kita di pegunungan nyetir mobil, tumpengnya ditaruh dalam pasti bisa berantakan juga. Nah, ini saya punya cara ya teman-teman. Ini ala-ala saya sih, gimana caranya berantakin tumpeng itu kayak gimana. Tuh, ayam ingkungnya udah tak bungkus rapi kayak bubble wrap. Ini adalah bungkus tumpengnya teman-teman. Jadi apa yang ada dalam tumpeng tersebut semuanya termasuk sayur-mayurnya itu nggak ada yang terbuang sama sekali. Semuanya bermanfaat. Semuanya bisa kita simpen di freeze kalau misal nggak kita makan saat ini. Ya, kalau misalnya nanti dibagi-bagi ke tetangga atau saudara. Bentar teman-teman, aku tak duduknya biar nyaman dulu. Kalau nanti dibagi-bagi ke teman atau saudara atau kepada siapapun, karena nggak mungkin toh kita makan tumpeng segitu banyaknya. Itu bisa nanti kita repack di itu tin wall atau di piring gitu ya. Nah, itu caranya saya begini. Nah, ini untuk ayamnya teman-teman. Nah, untuk nasinya saya taruh di plastik-plastik kayak gini sih ya. Tuh, saya taruh di plastik-plastik kayak gini. Nanti misal mau ditata ulang di tin wall atau di piring itu masih worth it, masih nggak campur aduk sama lauknya gitu sih intinya. Tuh ya. Terus ada lagi teman-teman ini. Bentar ya, angle-nya tak tata yang bagus. Nah, tuh ini kondimennya kayak garnish-garnishnya kan sayur mayur, jadi kita bisa taruh di tempat terpisah. Tuh nanti bisa di freeze atau bisa kita bagi-bagi lagi. Nah, itu ada buah cherry, sorry, tomat cherry ya. Nanti bisa untuk sambal atau misalnya nanti dibagi sebagai kondimen juga bisa. Ada telur puyuh. Nah, ini loh maksud saya berantakin tumpeng itu kayak gini teman-teman. Jadi dia itu lauk pauknya tetap terpisah. Natanya tadi kan juga penuh kehati-hatian, lama banget. Masak nasinya juga. Makanya kita kalau mau menikmatinya pun harus diberantakinnya itu juga harus dengan rapi kembali. Jangan sampai tercampur, akhirnya nggak kemakan, terus akhirnya terbuang. Jangan ya teman-teman ya. Tuh, masih banyak lagi teman-teman. Tuh, meskipun ada kondimen kayak gini dua saya pisahin tuh kan ya. Nah, ini yang unik tuh kan, dia tadi udah ditata seperti ini, jadi saya tinggal masukkan ke plastik aja. Nanti kalau misalnya mau kita bagi di sama tetangga atau saudara, bisa kita bagi ke tin wall secukupnya. Artinya mau ditata ulang, di repack ulang itu masih worth gitu loh, bukan makanan campur-campur yang seolah-olah seperti sisa padahal bukan. Tuh ada sambal gorengnya juga, lengkap banget pokoknya, banyak banget teman-teman. Ini sayurnya nanti naruhnya di freeze. Ini bisa loh untuk sayur crispy ya, jadi dikasih tepung yang andalan saya yang Sasa hot spicy itu bisa taruhnya di freezer atau nanti dimakan ditata ulang, di repack terus dibagi-bagi juga bisa. Nasinya juga banyak banget teman-teman, ada mie juga, aneka mie. Ini mie-nya ada sayurnya, ada jamur kupingnya tuh kan, terus ada lagi ini sambelnya. Pokoknya kalau kita berantakin tumpeng ya itu harus rapi sendiri-sendiri gitu sih, karena nggak tahu nanti teman-teman mau dibagi-bagi lagi dengan tetangga-tetangga terdekat atau dengan saudara atau dengan siapapun, itu kita bisa menata ulangnya, baginya juga apa ya, nggak belepotan, nggak campur gitu teman. Nah, ini juga ada yang bentuk kayak nasi golong. Nasi golong itu kayak nasi yang di packing
sebagian kayak kita beli nasi di KFC sama McD itu, kalau orang Jawa bilangnya itu nasi golong, sego golong. Nah ini tadi pucuknya tak sendirikan gitu ya teman-teman ya. Nah udah nih, aku udah duduknya nyaman banget sambil nali-nali ini ya. Nasinya jadi beberapa plastik, nanti misal mau diangetin di microwave atau mau digoreng atau mau dikukus ulang itu intinya gini loh teman-teman, kita repack seperti ini, kita food prep seperti ini supaya semua yang ada dalam tumpeng itu semuanya kita manfaatkan, kita makan gitu loh, kita bagi-bagi. Nah jadi ada caranya supaya tetap rapi, supaya nggak campur aduk, supaya tetap enak dilihat, supaya ya gitulah ya teman-teman. Saya yakin udah paham sih soal ini. Memang selain saya bikin konten terus terang ya, biar video panjangnya saya itu nggak melulu kita bicara tentang kesadaran, kita bicara tentang mindfulness, kita bicara tentang tentang perjalanan hidup yang dar-der-dornya itu it's amazing ya. Sekali-kali saya bikin konten yang membuat kita itu refresh, berpikir ringan, yang semoga bisa jadi untuk teman-teman menjadikan hal ini itu present moment, yaitu kita hadir di sini saat ini sekarang, benar-benar kita itu menikmati. Ini selain untuk teman-teman yang memang membutuhkan, khususnya itu untuk diri saya sendiri. Dalam kehidupan sehari-hari saya itu jarang present teman-teman, apalagi ketika sholat ya. Sering pikiran ini loncat-loncat. Ketika saya menjahit, pikiran saya ada di kelas. Ketika ada di kelas, pikiran saya ada di kain. Ketika saya pegang kain, pikiran saya pingin ngonten. Nah ini saya mencoba untuk kali aja dengan tips-tips seperti ini, dengan aware saya sedang bikin konten yang ringan, tapi di dalamnya itu ada sebuah hikmah yang bisa kita ambil ya. Selain manfaatnya itu tadi, artinya teman-teman ya kan bisa ditiru ya. Ini misal secara kehidupan sehari-hari adalah tips kecil, sepele, tapi semoga bisa jadi untuk inspirasi teman-teman, untuk bisa wih iya gitu loh ya. Barangkali aja selama ini nggak terpikirkan itu soal main-mainnya kita dalam aktivitas sehari-hari. Nah untuk berbicara kita tentang ilmu, kok ilmu sih susah ya, tentang seperti konten-konten yang saya perbincangkan ya. Apa ya, oh ya pagi tadi saya chattingan sama Mas Hendra. Ketika saya sambil nyetrika baju ini, saya dengerin podcastnya Mas Hendra sama Mas Abu Marlo, Kang Abu Marlo ya, yang dimana di situ kebanyakan kalau saya simak itu Mas Hendra sering sharing. Saya senang banget lihat konten itu. Kemudian saya saya screenshot, saya kirim dong ke Mas Hendra Ngaji Roso. Sarapan, saya bilang gitu. Kemudian, wih, ini apa ya tadi ya. Pokoknya intinya apa yang diperbincangkan oleh Kang Abu Marlo itu adalah jawaban yang selama ini dicari oleh Mas Hendra gitu sih. Dimana beliau itu sekarang udah kayak udahlah nggak perlu tanya ke seseorang lagi gitu. Intinya beliau sudah di fase itu. Saya pribadi sebagai followersnya beliau, yang dimana saya pun menemukan sebuah kesadaran itu dari channelnya beliau, sehingga saya bisa bertemu dengan guru-guru yang lain, baik itu online atau offline, terutama khususnya Mbak Amanda dan lain sebagainya. Itu saya terima kasih secara pribadi kepada Mas Hendra ya Mas. Saya salah satu saksi gimana sih perjalanan pergolakan jiwa waktu itu, waktu channel Ngaji Roso kena take down, gimana waktu itu gejolak jiwanya Mas Hendra yang sekarang sudah bisa stay cool. Nah itu alhamdulillah sekali. Makanya teman-teman saya ingetin, saya kasih tahu aja lah. Coba teman-teman lihat channel Ngaji Roso, kali aja di situ ada sesuatu yang teman-teman cari. Oh ya, penutupnya ini tadi adalah tips berantakin tumpeng ya. Semoga bermanfaat soal obrolan
ngalor ngidulnya itu tadi.